Halo, selamat bertemu kembali para sahabat peziarah. Apa kabar Anda? Saya harap Anda sehat, Anda baik-baik saja, Anda bahagia dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya doakan supaya Anda bahagia, sehat. Nah, dari tempat ini saya mengajak Anda untuk melakukan peziarahan dalam hidup ini sampai kita ketemu kepada Sang Keindahan. Peziarahan menuju Sang Keindahan. Itu tujuan saya. Oke, maka sebagai bahan kita, permenungan kita pada bagian ini kita coba mengulik-ulik, menyelusuri batin kita masuk ke dalam. Ya, kita coba lihat sejauh mana kita memang betul-betul konsisten untuk pingin ketemu Yesus. Apakah Anda pingin ketemu Yesus? Jawab, apakah Anda pingin ketemu Yesus? Iya dong, katakan yes, ya saya pingin ketemu Yesus. Kalau kita harus antusias kalau ketemu Yesus, kita harus bangga, kita harus senang. Kenapa? Karena Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah guru kita. Yesus adalah anak Allah bagi kita. Yesus kita imani. Benar nggak? Iya. Sekali lagi, ketiga kali saya bertanya, apakah Anda ingin ketemu Yesus? Ya, saya ingin ketemu Yesus. Kan begitu dong, enak rasanya. Masalah berikutnya adalah, sejauh mana, seberapa hebatkah kamu ingin ketemu Yesus? Seantusias apakah kamu sana? Kalau level dari 0 sampai 10, kamu di level mana? Tertingginya 10, rendahnya 0. Di level mana? 5, 4, 6, 7, levelnya 8, levelnya 9, 9,5, atau 10, sangat mendesak sekali. Kebelat. Kebelat sekali pingin ketemu Yesus. Benar? Oke, kalau benar, bagus. Ikutilah terus pembicaraan ini atau peziarahan ini. Jadi, apakah Anda sungguh-sungguh pingin ketemu Yesus? Iya, kebelat malah pingin sekali. Masa iya sih? Motivasinya apa? Untuk apa? What for? Hehe. Untuk apa? Bahasa Sunda bilang kernaon. Untuk apa? Orang Batak bilang mau ade. Untuk apa itu? Ya, atau orang Nias, hada mana guna daebah. Untuk apa itu? Apa gunanya itu? Jadi, untuk apa ketemu dengan Yesus? Motivasi di balik itu apa? Kenapa ingin ketemu Yesus? Kenapa ingin cepat-cepat? Kenapa ingin sekali ketemu Yesus? Masuk. Masuk ke dalam. Ayo, ayo, mari kita berziarah. Berziarah ke dalam batin kita. Oke? Nah, mari kita lanjutkan. Para sahabat peziarah, saya ajak Anda pada saat ini untuk mengambil Injil Yohanes sebagai inspirasi kita pada peziarahan kali ini. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai dengan 29. Nah, ceritanya begini. Beberapa waktu sebelumnya, dalam bacaan ini ya, sebelum bacaan ini diceritakan bahwa Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan modal secuil 2 ekor ikan dan 5 buah roti. 2 ikan, 5 buah roti. Dari ketiadaan, dari sedikit, Yesus melakukan apa? Dia mengucap syukur, memecah-mecahkan roti itu, membagikannya kepada mereka, dan apa yang terjadi? Semua tercukupi. Bahkan ketika selesai makan semuanya, 5.000 laki-laki jumlahnya, banyak sekali. Itu masih mereka bisa kumpulkan 12 bakul sisanya. Artinya
berlebihan, berlimpah. Dari nol menjadi berlebihan. Dari tidak ada makanan menjadi berkelimpahan makanan. Enak nggak? Enak, sejahtera. Oke? Nah, dalam situasi seperti itu, banyak orang yang baru saja mendapatkan makanan dari Yesus. Mereka kemarin baru saja dikenyangkan bahkan berlimpah-limpah oleh Yesus, nggak mau pulang, pingin ngikut terus sama Yesus, pingin ketemu Yesus, pingin ada di samping Yesus, nunut ngikut terus. Ya, terserah Yesus saja, pokoknya mau ikut, mau ketemu, gitu. Ada di situ bersama dengan Yesus. Para sahabat peziarah, Yesus itu tidak ada di tengah-tengah mereka habis itu. Lalu sementara para murid sudah pulang, ya, sudah pulang dengan perahu. Tetapi memang Yesus nggak ikut dalam perahu itu. Tetapi ada perahu lain yang datang, lalu mereka naik di situ, orang banyak itu rame-rame naik perahu itu banyak sekali, ya. Itu mereka nyebrang. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka kaget luar biasa. Kenapa? Di situ ada Yesus. Saya ingatkan, saya ulangi. Di situ ada Yesus. Lihat, mereka tadi punya antusiasme, hati mereka berkobar-kobar. Pengen terus menikmati roti dari Yesus. Kita cari-cari nggak ada. Tiba-tiba dia ada di sini. Loh, lihat bahasa mereka. Loh Yesus, kapan kamu sampai di sini? Kapan Yesus sampai di sini? Kami cari-cari. Aduh, bikin penasaran aja kemana aja. Bikin susah kita. Kita kan pingin dengan Yesus terus. Kan kebelet ketemu Yesus lagi. Itu kalau didramatisir. Saya suka menekankan dramanya gitu. Lalu apa kata Yesus? Kamu mencari aku. Karena kemarin baru saja kamu menikmati roti. Kamu mencari aku karena kamu baru saja mendapatkan makanan yang berlimpah-limpah, sejahtera. Oke, motivasi mencari Yesus di sini adalah untuk mendapatkan makanan jasmani. Makanan yang cepat habis. Saudara-saudara, bukankah kita setiap saat membutuhkan makanan? Bentuknya berbeda-beda, macam-macam variasinya, tapi intinya ada kebutuhan kita. Kita mau Yesus mengisi, memenuhi kebutuhan itu. Maka mereka pikir, enak dong. Kalau dekat dengan Yesus, ya udah terjamin ada makanannya. Terjamin ada madu dan susunya, bahasa kitab suci Perjanjian Lama. Berlimpah. Dekat dengan Yesus. Jadi motivasi mereka bertemu Yesus, ikut dengan Yesus karena untuk mendapatkan makanan saja. Makanan seperti biasa, tidak istimewa. Lalu Yesus menambahkan, Yesus mengerti, Yesus memahami cara berpikir mereka dan motivasi mereka. Maka Yesus memberikan alternatif motivasi, alternatif cara pandang yang lain. Dan apa yang terjadi? Bekerjalah untuk makanan yang membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Bekerjalah untuk mendapatkan makanan yang tidak binasa, tetapi apa bahasanya adalah supaya kamu bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi makanan ada yang hanya bertahan beberapa jam saja karena memberi energi pada tubuh, seperti yang dilakukan oleh Yesus dan mereka dapatkan dari Yesus sebelumnya. Tetapi Yesus bilang ada sesuatu yang lebih menarik, ada suatu makanan yang lebih hebat lagi. Apa itu? Makanan ini membawa kita kuat, kita bertahan. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Bahasa lainnya, makanan ini awet di perut, awet di badan, tidak kekurangan energi, bahkan berkelimpahan energi. Lihat,
Fokus mereka adalah mereka selalu kekurangan makanan. Mereka selalu susah dapat makanan. Maka ini ada kesempatan dapat makanan, wow sekali makan, apalagi kalau kita dapat nanti berlimpah-limpah, wow lebih menarik lagi karena kita sampai pada kehidupan yang kekal. Wow keren. Itu terbuka mata mereka. Hah? Hah? Ada yang lebih bagus, ada yang lebih enak, ada yang lebih bermanfaat makanannya ini. Ada roti yang lebih hebat. Wah, buatan dari mana Yesus? Kasih dong sama kita. Gimana cara mendapatkannya? Ayo Yesus, kami suka itu, kami mau dong. Ini kami udah bosan dengan makanan sehari-hari, capek juga mendapatkannya. Belum tentu sesuai selera pula. Dan cepat lapar lagi, habis makan ya lapar lagi. Apalagi kalau makan bubur. Hanya sebentar kenyang, lama-lama sebentar saja ya sudah lapar lagi. Kalau makanan ini, wow bertahan sampai kita mendapatkan hidup yang kekal. Wow, 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 wow. Kasihin dong, beritahu dong, apa rahasianya dong? Apa kata Yesus? Bekerjalah untuk mendapatkan roti itu. Jadi nomor 2, kita mau lihat bahwa motivasi orang banyak ini mengikuti Yesus, pertama tadi untuk mendapatkan makanan yang mudah didapatkan kalau ikut Yesus. Yang kedua adalah menghindari tanggung jawab tugas pekerjaan. Kalau ikut dengan Yesus, oh mantap, bebas kerja, tapi makanan terjamin. Siapa sih yang gak mau bekerja, dapat uang? Tidak bekerja, tetap dapat uang. Pilih yang mana? Ya, tapi tidak bekerja dong, tapi dapat uang, dapat penghasilan. Ini motivasi mereka. Wah, enak ini. Kita bebas-bebas, bisa alih-alih, kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Ayo cari Yesus. Dua motivasi ini yang keliru untuk mengikuti Yesus. Pada saat itu, dalam situasi seperti itu, saya bertanya kepada orang banyak itu, "Pengen ketemu Yesus?" Pasti mereka jawab, "Ya." Masa iya sih? Kok motivasinya gitu? Saya tanya kepada Anda, para sahabat peziarah. Pengen ketemu Yesus? Pengen. Masih semangat dong ngomongnya? Bilang, ucapkan. Pengen ketemu Yesus? Jawab. Yo, betul, semangat. Masa iya? Iya dong. Untuk apa? Untuk apa? Tanya. Masuk lagi lebih dalam. Enak kan? Nah, yang lebih menariknya adalah Yesus memberitahu mereka cara mendapatkan makanan itu. Cara mendapatkan roti yang bertahan sampai hidup yang kekal. Lalu dia mulai arahkan. Yesus mengarahkan mereka untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan serius, jangan main-main. Jangan hanya pingin gajinya aja. Enggak. Ada motivasi, ada arah yang diluruskan, ada motivasi yang dibersihkan, dimurnikan oleh Yesus untuk bekerja. Nah, lihat caranya atas apa yang dimaksud oleh Yesus. Bekerjalah untuk mendapatkan roti itu, makanan itu. Lalu saya bacakan di sini. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Ingat, kalau kita bekerja, itu bukan hanya kehendak kita. Kadang-kadang kita bekerja kan hanya untuk sebagaimana kita kehendaki. Tapi di sini Yesus enggak. Kita bekerja, harus bekerja. Jangan malas. Jangan menghindari untuk bekerja. Tetapi bekerja berdasarkan atau sesuai peraturannya. Sesuai dengan keinginannya Allah, Tuhan. Apa keinginan Tuhan? Seperti apa keinginan Tuhan dalam diri saya kalau saya harus bekerja? Itu menarik. Lalu Yesus menjelaskan ini, pekerjaan yang dikehendaki Allah ialah hendaknya kamu percaya kepada Dia. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah.
Ingat, saya tekankan sekali lagi. Percaya kepada Dia yang sudah diutus oleh Allah ke dunia ini. Itu adalah pekerjaan yang baik, benar, dan bermanfaat. Dan lebih dari situ, itu adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi gampang menjawabnya sekarang. Jadi kalau begitu, apa pekerjaan yang dikehendaki Allah kalau saya bekerja? Dapat jawabannya. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dia di sini dalam huruf besar artinya adalah siapa utusan Allah? Yesus. Para sahabat peziarah, teman-teman, kawan-kawan dimanapun Anda mendengarkan saya saat ini, ternyata ada dua hal yang mau diluruskan oleh Yesus. Pertama, kita harus bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja dalam hati banting tulang, usaha sungguh-sungguh. Terus-menerus mencari, terus-menerus meneliti, terus-menerus mengais-ngais di tengah-tengah sampah dunia ini. Apa itu? Kita terus bekerja untuk mencari kehendak Allah, sesuai kehendak Allah, untuk percaya kepada Yesus. Artinya, saudara-saudara, kalau Anda berkata sekarang saya percaya, besok belum tentu. Maka harus kerja keras supaya bisa terpelihara kepercayaan ini. Ketika ada COVID, apakah Anda masih percaya? Sebelum ada COVID-19, apakah sama kualitas iman Anda? Kepercayaan Anda kepada Yesus atau tidak? Pertanyaan. Ketika ada kemujuran, berkat yang berlimpah-limpah dalam hidup Anda percaya kepada Yesus? Yes. Ketika tidak ada kemujuran, bahkan mungkin sial, Anda tidak beruntung dibanding orang lain menurut Anda, masih percayakah kualitas iman Anda, kualitas kepercayaan Yesus kepada Yesus itu masih tinggi nggak? Level 10? Anda yang paling tahu. Anda yang paling mengerti di dalam hati Anda. Jadi, itu yang pertama. Saya mau tegaskan, saya mau garis bawahi. Bagi Yesus dalam bahasa saya, maaf, ini dalam bahasa saya, rupanya beriman itu adalah suatu pekerjaan, suatu jenis pekerjaan. Bukan sambilan, bukan main-main. Serius dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Beriman, percaya kepada Kristus itu sungguh-sungguh serius. Ya, bukan hanya seliwaran, bukan seperlunya saja. Enggak, lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu beban, itu yang harus dipikul, itu adalah kewajiban, itu adalah tanggung jawab, itu adalah pekerjaan. 2. Soal makanan. Yesus rupanya akhirnya menyediakan makanan yang membuat kita bertahan sampai pada kehidupan yang kekal. Apa itu? Ingat, makanan apa yang disiapkan oleh Yesus? Inilah tubuhku yang disediakan bagimu. Inilah tubuhku. Inilah darahku. Ayo. Ini tubuhku, ini darahku, disediakan bagimu demi keselamatan. Yes, keselamatan kehidupan kekal menuju kehidupan yang kekal. Jadi kalau mau mendapatkan makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan kekal, ingat yang dilakukan oleh Yesus. Tubuh dan darahnya dia serahkan. Kemarin dalam video saya sebelumnya saya menjelaskan, ternyata saudara-saudara, sekarang memang kita susah untuk ikut dalam perayaan Ekaristi. Tapi apakah dengan tidak menerima komuni maka makanan itu tidak bisa kita miliki? No, kita bisa miliki kendati kita tidak ikut secara langsung, tetapi pada saat bersamaan dirayakan Ekaristi, dibantu melalui live streaming oleh imam, ikuti pada saat bersamaan. Disitulah terjadi iman.
Ketika imam mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu untuk pengampunan dosamu dan seterusnya. Ketika kita mengatakan amin, ketika kita menerimanya, membuka diri dan percaya, disitulah terjadi iman, kepercayaan kita kepada Yesus, Sang Korban, Sang Roti Hidup. Bukan pada saat kita terima. Jadi bisa mendapatkan itu? Bisa, tentu saja. Oke, para sahabat peziarah, tentu saya yakin Anda bahagia. Saya juga bahagia menjadi sebagai pengikut Kristus dan yang percaya kepada Yesus Kristus, karena saya diberi kekuatan untuk bertahan sampai pada kehidupan yang kekal, yaitu roti yang disediakan oleh Yesus, dan beriman percaya kepada Yesus adalah pekerjaan atau tanggung jawab saya dan Anda, dan bahasa saya, beriman akhirnya rahmat. Kenapa? Karena beriman itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Para sahabat peziarah, saya akhiri sampai di sini. Saya berdoa untuk Anda semuanya. Saya berdoa untuk Anda yang sedang mendengarkan saya. Semoga motivasi Anda ingin ketemu Kristus dimurnikan. Karena Anda percaya kepada Yesus, maka Anda ingin bekerja dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah, saya berdoa juga semoga Anda terhindarkan dari segala masalah dan penyakit, terutama pada musim COVID-19 ini. Amin, amin. Saya berdoa keluarga Anda semuanya terhindarkan. Tetap jaga diri, ya, social distancing. Dan yang berikutnya, bagi yang sedang sakit, saya berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan bermurah hati, menjamah, menyembuhkan saudara. Dan di dalam kesedihan, di dalam kelemahan, di dalam kesakitan yang sedang Anda alami, semoga Tuhan memberi Anda kekuatan dan Anda tidak merasa sendirian. Tuhan bersama Anda, doa-doa kami mengiringi Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam.